Ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah kitab yang ditulis oleh Matius, murid Yesus, seorang pemungut cukai yang dalam kehidupannya dia tidak ragu-ragu untuk bahkan mengambil uang dari bangsanya sendiri. Seringkali uang itu dipakai untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, mendengar pengajarannya, dan di saat Kristus memanggilnya untuk mengikuti dia rela tinggalkan kenyamanan hidupnya. Dia rela tinggalkan segala sesuatu yang adalah miliknya, yang bisa dia pakai mungkin untuk masa tuanya hidup berbahagia, kelihatannya menyenangkan, hidup di rumah yang mewah. Tapi dia tahu semua itu semu, kebahagiaan yang diberikan oleh harta benda itu hanyalah sementara dan tidak kekal. Dia mengikuti Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari Matius menjadi pengikut Kristus. Bagaimana dia melihat, belajar bersama dengan Kristus dari dekat. Kita telah masuk pada hari ini dalam sebuah pembacaan yang berjudul Ketenangan dalam Kristus. Seperti apa ketenangan di dalam Kristus? Dan bagaimana untuk memilikinya? Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga dan sahabat Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah dalam kehidupan kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung dan mendoakan. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Matius 11 ayat 28. Di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebuah ayat yang kembali mengingatkan kita tentang sebuah panggilan Tuhan kepada mereka yang berbeban berat, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Kelegaan apa yang dimaksudkan di sini? Mari kita baca. Kristus adalah saksi dari hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran perintah yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus. Sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh dia, ia dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Alfa Omega jilid 5 halaman 305. Inilah kisah Yesus. Dia adalah saksi dari hukum yang hidup. Kehidupan Yesus adalah sebuah gambaran yang nyata bagaimana hukum itu hidup dalam kehidupan seseorang. Bahkan ketika dia ditangkap, coba dicari-cari apa kesalahannya, dia bisa dengan berani mengatakan, "Siapa di antara kamu yang dapat mengatakan bahwa aku berdosa?" Dalam hati sanubarinya, Yesus tahu orang tidak dapat menemukan kesalahannya. Dia mengikuti dengan benar perintah Tuhan. Dia mematuhinya. Dan dia tunduk kepada apa yang Tuhan firmankan. Sahabatku, kehidupan Kristus sepenuhnya mencerminkan arti dari hukum Tuhan. 10 perintah itu. Ia adalah hukum Tuhan yang hidup di dalam kemanusiaan, di dalam tubuh manusia. Jadi dengan mempelajari kehidupannya, kita belajar seperti apa memelihara perintah-perintahnya, dan bagaimana tidak memelihara perintah-perintah itu secara legalisme yang kering dan tanpa roh. Dan tentu saja, di antara perintah-perintah itu ada perintah keempat, mengenai ingatlah dan jagalah hari Sabat tetap kudus. Pekan ini kita melanjutkan penelitian kita pada kitab Matius. Kita akan melihat sebuah kontroversi mengenai hari Sabat dan melihat dalam kehidupan Yesus manifestasi makna memelihara hari Sabat itu. Sebab jika hukum itu benar-benar merupakan cermin dari tabiat Tuhan, dan jika Yesus menghidupkan hukum itu, maka dengan mempelajari bagaimana ia memelihara perintah yang keempat dan apa yang ia ajarkan mengenai hal itu, kita dapat mempelajari lebih banyak mengenai tabiat Tuhan, dan bahkan yang lebih penting, bagaimana kita dapat mencerminkan tabiat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Sahabatku, kita melihat bahwa Kristus adalah cerminan dari perintah Tuhan. Di saat kita melihat kehidupan Kristus, kita bisa lihat bagaimana hukum Tuhan hidup dan dia praktekkan. Dan dengan kata itu kita bisa melihat
bahwa Yesus pun menaati, menuruti setiap perintah tersebut. Dia bukan datang untuk mengubah perintah yang dia sendiri berikan kepada umatnya. Dan lebih penting lagi, kita bisa melihat bagaimana caranya agar kita bisa lebih mengenal tabiat Tuhan. Kita bisa lihat melalui kehidupan Yesus. Kita bisa melihat juga bagaimana kita dapat mencerminkan tabiat dan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah kerinduan hati kita tentunya. Yesus dalam kehidupannya dia mengajak orang banyak. Marilah datang kepadaku yang terbeban berat, yang lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Salah satu kelegaan yang Tuhan hendak berikan adalah melalui menuruti firman-Nya. Karena dikatakan, kuk yang kupegang ini ringan, tidak berat. Sahabatku, Tuhan katakan, Yesus di saat dia sedang memikul beban, mengikuti kebenaran Tuhan yang menurut orang lain kelihatannya berat, hidup seperti itu, melayani seperti itu. Tetapi sesungguhnya, sama seperti yang Kristus katakan, beban yang kupikul itu ringan, kuk yang kuberikan ini ringan. Dan di saat kita datang kepadanya, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Sahabatku, judul pelajaran kita adalah ketenangan di dalam Kristus. Sebuah janji yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Sebuah kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Ketenangan di sini bukan berarti, kalau gitu seperti orang yang sudah pensiun, duduk-duduk, menikmati alam saja, tidur-tiduran, bermalas-malasan, bukan. Di saat kita mengikuti Tuhan, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih rajin. Di saat kita melihat ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, kerjakan itu. Karena seperti itu jugalah yang Yesus akan lakukan jika dia berada pada posisi kita. Sahabatku, ketenangan yang di sini dimaksudkan adalah sebuah ketenangan dalam hati dan pikiran. Kita bisa tetap tenang karena kita percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita. Kita bisa merasakan ketenangan pada hari Sabat. Oleh karena kita kembali mengingat akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia. Sahabatku, melalui kehidupan Kristus, dia mencerminkan sebuah kehidupan yang menuruti perintah Tuhan. Dalam hidupnya dia tidak berkompromi dengan dosa. Dalam hidupnya dia mengasihi orang lain. Dalam hidupnya dia berusaha berdiri teguh kepada kebenaran. Pada zaman itu sebelumnya kita baca, orang banyak berpikir bahwa mereka membuat peraturan tidak boleh begini pada hari Sabat, tidak boleh berjalan sepanjang apa pada hari Sabat, tidak boleh mengangkat ini, mengambil itu, dan lain-lain. Hari Sabat bukan sekedar peraturan-peraturan. Mengikuti Tuhan bukan sekedar poin-poin apa yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Kita bukan hanya sekedar dipaksa lakukan sesuatu atau dipaksa tidak melakukan sesuatu. Mengikuti Tuhan adalah mengikuti firman-Nya. Itu yang Yesus lakukan. Walaupun dalam kehidupannya di saat dia hendak menyembuhkan orang yang sedang terluka pada hari Sabat, orang yang sedang terbeban berat pada hari Sabat, dia datang kepada orang itu. Walaupun dia tahu ada orang-orang Yahudi Farisi yang sedang menunggu, mengamat-ngamati kapan Yesus melakukan sesuatu yang menurut mereka salah, supaya bisa memberatkan Yesus. Sahabatku, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita seperti Yesus? Seseorang yang rela berdiri teguh pada kebenaran walaupun seluruh dunia, orang banyak menolak dia, mengecam dia, mengatakan dia itu adalah Beelzebul. Tetapi dia tetap lakukan yang benar. Dia tetap mengajar di hadapan mereka. Atau seperti orang-orang Farisi yang hanya menunggu kesalahan orang lain, menunggu untuk menjelekkan orang lain. Di mana posisi kita? Dengan agama atau tidak, ada yang berkata, Anda akan menemukan orang-orang baik melakukan kebaikan dan orang-orang jahat melakukan kejahatan.
Tetapi bagi mereka yang baik untuk melakukan kejahatan, hal itu memerlukan agama. Jadi tentu di atas dunia ini ada orang-orang yang baik, ada yang jahat. Ada orang-orang yang baik yang melakukan hal yang baik, itu biasa. Ada orang-orang jahat yang melakukan yang jahat, itu biasa. Umumnya orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang mungkin ya di KTP-nya ada agamanya, tapi secara praktek tidak percaya Tuhan, itu kita bisa kategorikan sebagai orang jahat yang melakukan yang jahat. Tetapi kebanyakan juga muncul orang baik yang melakukan yang jahat. Kalau orang baik yang melakukan yang baik, orang itu beragama. Orang jahat melakukan yang jahat, orang itu tidak beragama, walaupun mungkin di KTP-nya ada agamanya. Tapi yang lebih berbahaya adalah orang yang baik yang melakukan yang jahat. Karena mereka beragama, mereka belajar firman Tuhan, mereka mengetahui yang benar, karena mereka disebut orang baik, tetapi dalam praktek hidupnya masih melakukan yang jahat. Pada tahun 1600-an, ada seorang paranormal yang bernama Blaise Pascal. Dia terkenal karena mengamarkan bahwa orang tidak akan pernah melakukan kejahatan sedemikian sempurna dan dengan senang hati seperti ketika mereka melakukannya karena keyakinan agama. Meskipun pernyataan ini agak berlebihan, namun ada benarnya. Kebenarannya dapat dilihat dalam konteks pelajaran pekan ini yang berhubungan dengan orang Farisi dan hari Sabat. Apabila Kristus berbalik kepada orang Farisi dengan pertanyaan, apa yang diperbolehkan, berbuat baik pada hari Sabat atau berbuat jahat? Mereka menentang apa yang dikatakan Yesus. Di saat Yesus katakan, apakah di hari Sabat diperbolehkan untuk menolong orang atau membunuh orang? Mereka tidak senang dengan kata-kata tersebut. Mereka telah mengincar nyawa Yesus dengan kebencian yang sangat, sedang ia menyelamatkan banyak orang dan membawa kebahagiaan atas orang banyak. Apakah terlebih baik membunuh pada hari Sabat seperti yang sudah direncanakan mereka, atau menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukannya? Adakah lebih benar mengadakan pembunuhan dalam hati pada hari Tuhan yang suci daripada mengasihi sesama manusia yang dinyatakan dalam perbuatan kemurahan? Bukankah kita seharusnya mengasihi setiap orang, bahkan orang yang tidak layak untuk kita kasihi? Karena Kristus pun melakukan hal yang sama. Bukankah seharusnya kita melihat hari Sabat bukan sebagai sebuah beban? Jangan melihat peraturan yang Tuhan berikan sebagai sebuah beban yang seolah-olah hendak memberatkan kita, membuat kehidupan perjalanan kita lebih sulit. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan menciptakan, memberikan hari Sabat sebagai sebuah hari peristirahatan. Seperti dalam ayat inti kita, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, orang yang letih, lesu, dan terbeban berat. Hari Sabat pun diberikan bukan sebagai sebuah beban. Menuruti perintah Tuhan diberikan bukan sebagai sebuah beban. Tapi di saat kita melakukannya, kita akan memperoleh kelegaan dari surga. Hari ini kita telah membaca mengenai sebuah judul, ketenangan di dalam Kristus. Walaupun orang Farisi, ahli Taurat, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak memperoleh ketenangan. Hati mereka gundah, mereka ketakutan, mereka kebingungan, bahkan mereka berpikir untuk membunuh Yesus. Alasannya kenapa? Karena mereka takut pamor mereka diambil. Mereka takut kesalahan mereka dibongkar. Walaupun mereka adalah para pelajar firman Tuhan. Karena ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita hanya berasal pada Tuhan. Hanya kepadanya saja kita dapat memperoleh ketenangan dalam hidup. Ketenangan bukan berarti kemalasan hanya bersantai-santai, tapi memperoleh ketenangan yang dapat membuat kita lebih percaya kepada Tuhan, mengasihi sesama, bahkan orang-orang yang kelihatannya tidak layak untuk kita kasihi. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan